Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala nabi. Kembali lagi di acara podcast kesayangan kita dengan saya Faisal, You Podcast. Baik Bapak Ibu, Sobat You Podcast dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai bincang hangat kita pada podcast kali ini, izinkan saya, Bapak Ibu, Sobat U Podcast, untuk membacakan beberapa bait puisi. Ini sangat fenomenal ini ya. Berjudul Politik Membunuhmu. Sejatinya politik taklah jahat. Ia hanyalah seni bersiasat. Yang menang akan mendapat, yang kalah akhirnya merapat. Awalnya politik itu biasa saja. Kontestasi yang disebut pesta. Pesta rakyat yang riang gembira mencari pemimpin untuk semua. Tapi kini politik terkesan kasar bagi pendukung di level dasar. Mati-matian saling mencakar padahal sekampung dan sepagar. Ternyata bukan begitu di level elit. Nampak seperti ular ndak menggigit padahal ianya hanya seni berkelit. Menang kalah mereka tak pailit. Apalah arti pangkat di pundakmu jika berkawan bila ada mau? Apalah guna tingginya ilmu jika politik membunuhmu? Ditulis di Pekanbaru, Jumat malam Sabtu. Baik Bapak Ibu, Sobat U Podcast, itulah beberapa bait puisi Politik Membunuhmu. Ya, sekarang kita telah kedatangan narasumber yang istimewa, Markisam. Mari kita sambut Ustadz Jamaluddin SAG MSc. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah bisa datang ke sini Ustadz. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu di sini Ustadz ya. Baik Ustadz, kita di sini menggali profil dulu ya Ustadz. Siap. Tadi saya bacakan, saya ucapkan bahwa Ustadz gelarnya SAG MSc. Betul. Sarjana Agama Master Syariah. Master Syariah. Aduh, korelasinya nih Ustadz sama topik ini kayak kita nih bahas politik nih Ustadz. Hubungannya kayaknya bisa dijelaskan gimana ceritanya Ustadz? Baik. Dulu saya kuliah di dulu namanya IAIN Susko. UIN sekarang Ustadz ya. Sekarang UIN. Iya. Di Fakultas Syariah, makanya gelarnya Master Syariah. Jurusannya Jinayah Siasah. Jinayah. Jinayah itu pidana, siasah itu politik Islam. Nah, prodi itu sampai hari ini masih ada. Masih ada eksis. Ya, kalau diumumkan dia semacam hukum tata negara. Iya. Jadi, tata negara. ya, bahkan judul skripsi saya S1 itu adalah tentang politik. Peran politik Nahdlatul Ulama di masa Orde Lama. Masya Allah. Berarti tepat kita undang nih. Ya, Baik. itu dia. Baik Ustadz, sekarang sibuk apa sih Ustadz? Ya, karena kami lihat Ustadz nih terkenal Ustadz, ada spanduknya di Jalan Ponorogo Riau. Lagi nyalek mungkin Ustadz ya. Gimana Ustadz ceritanya itu Ustadz? Ya, saya bergelut di dunia perzakatan. Ini sejak tahun 2008 lagi. 2008 sampai hari ini. Alhamdulillah dipercaya sebagai salah satu komisioner Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Masya Allah. Jadi sudah berapa tahun tuh? Sudah berapa tahun Ustadz? Dari 2008 sampai hari ini. Bergelut di bidang perzakatan. Wah, hubungannya Ustadz praktisi malah banyak di dunia perzakatan ini Ustadz ya. ZIS ya Ustadz ya. Nah, ini hubungannya dengan politik ini apa Ustadz? Supaya penonton Bapak Ibu di rumah nih tahu nih Ustadz. Ya, sekilas nampak tak ada hubungan. Iya, tak ada hubungan. Cuman kita coba lihat sejarah. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka kepemimpinan umat itu diambil oleh
Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Iya, iya. Nah, karena Rasulullah sudah tidak ada lagi ketika itu, maka banyak orang yang sudah beragama Islam yang menganggap bahwa ada beberapa syariat ataupun ibadah yang tak perlu lagi dilakukan karena Rasulullah tak ada. Salah satunya adalah banyak orang yang tak mau lagi bayar zakat. Nah, ketika itu. Padahal itu rukun. Padahal itu rukun Islam. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai pemimpin, penguasa ketika itu adalah kalau ada orang Islam yang tak mau bayar zakat, maka akan diperangi. Akan diperangi. Maka yang bisa memerangi orang yang tak mau bayar zakat ini, itu tak mungkin kita. Tak mungkin rakyat biasa. Mestilah penguasa, pemimpin namanya. Umara. Ya. Nah, dalam hal kepemimpinan, kenegaraan, kekuasaan, pasti ada hubungannya dengan politik. Baik, Ustaz. Maka zakat sebagai rukun Islam tidak akan mungkin bisa dilaksanakan, dikelola dengan baik kalau tidak ada campur tangan pemimpin. Maka di Indonesia, walaupun kita bukan negara Islam, sudah ada undang-undang yang mengatur tentang zakat. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Nah, undang-undang ini tidak akan lahir kalau tidak ada proses politik. Apa sebab? Karena yang melahirkan undang-undang ini harus ada kolaborasi antara eksekutif dengan legislatif. Tanpa itu, tak mungkin ada undang-undang. Nah, ini kalau untuk level nasional. Kalau level kita di provinsi, kabupaten kota, tentu nanti perda namanya. Peraturan daerah. Lagi pula, ayat tentang zakat ini, itu dia bunyinya memang dipaksa. Dipaksa. Karena bunyi ayatnya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, khuz min amwalihim, ambillah. Berarti kan dipaksa. Berarti memang banyak orang tak mau bayar, makanya mesti dipaksa. Nah, yang bisa ngambil ini siapa? Tak bisa ketua RT, ketua masjid itu tak bisa. Komisioner Basnas pun tak bisa mengambil zakat dari kantong para muzaki. Yang bisa mengambilnya adalah pemimpin, penguasa. Jadi ada hubungan erat antara bisanya diterapkan syariat Islam, ajaran Islam dalam hal ini ibadah zakat itu kalau didukung oleh kekuasaan, dalam hal ini kepemimpinan negara. Jadi tak bisa dipisahkan. Begitu. Terima kasih, Ustaz. Nah, sesuai dengan tema puisi dari Ustaz, politik itu nggak asik, Ustaz. Nggak asik. Kami anak muda di sini itu menganggap politik itu adalah konsumsinya orang-orang tua ya, Ustaz. Kolot. Mungkin boleh disederhanakan kali ini, Ustaz. Kita bahas apa itu politik secara umum, Ustaz. Ini kalau bahas politik nih suasananya panas nih. Buka dulu ya. Harus buka. Tapi Ustaz, walaupun pakai AC ini panas. Politik. Politik itu kan kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, artinya adalah pengetahuan yang berkenaan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan. Atau bagaimana cara mengurus negara, bagaimana hubungan pemimpin dengan rakyatnya. Atau dalam bahasa yang sederhana adalah bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan. Bagaimana cara kita mencapai visi misi. Apa saja. Dari organisasi yang paling kecil di keluarga. Keluarga kan ayah, suami adalah pemimpinnya. Maka dialah yang berpikir bagaimana supaya biduk rumah tangga ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Tujuannya bagaimana supaya keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti doa kita lah nanti kalau hari dia menikah. Nah, kan begitu kan? Sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana supaya kalau nanti punya anak bisa sekolah, ya kan? Pendidikan yang bagus tentu biayanya tak murah. Nah, berpikirlah dia, bagaimana cara supaya dapat pekerjaan, kalau dia usahanya lancar, kalau dia pedagang dagangannya laris, sehingga dapat rezeki yang banyak. Maka
cara dia berpikir, membuat strategi, itulah politik. Jadi politik itu adalah strategi. Strategi. Dalam bahasa agama, sesuai jurusan saya tadi, siasah. Oke. Siasah itu pula sudah jadi bahasa Indonesia. Siasat. Siasat. Nah, jadi orang bangun tidur, kemudian dia persiapan urusan di rumah, mandi segala macam, ibadah segala macam, kemudian siap-siap mau pergi ke kantor, sambil masang sepatu, tali sepatu, dia berpikir, kalau dia bekerja di kantor, di TWU misalnya kan, dia berpikir nih, apa yang mesti saya kerjakan hari ini? Ya kan, supaya nanti atasan saya senang, kalau nanti ada bonus saya dapat. Berpikir seperti itu. Ada siasat. Ya, kalau dia pedagang, macam mana cara saya supaya bisa mempengaruhi pembeli yang datang itu dengan dipanggil kah ini segala macam. Berpikir sambil masang tali sepatu, itu politik. Bahkan ada orang mengatakan manusia itu adalah hewan yang berpolitik. Hewan yang berpolitik. Ya, karena hewan kerjanya juga kalau bangun tidur masih cari makan. Bedanya dengan kita, dia tak berpikir. Nah, kalau kita mesti ada pikiran, dikasih akal, dikasih otak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berpikir. Oke. Mana ada pilkada di monyet kan? Nah, kalau di manusia ada. Iya. Baik, Tat. Kasih yang hangat lagi. Oh ya, boleh, Tat. Kenapa? Oh, boleh minum dulu, Tat. Boleh minum dulu. Biar kita hangat juga deh, Tat. Asli nih, biasa podcast kan gelas aja. Emang ada kopi. Kopi. Enggak, ini Tat, apa properti. Kenapa lah, Tat? Kami ini anak muda nih harus melek politik. Apa manfaatnya buat kami, Tat? Nampaknya nggak ada manfaatnya, Zat. Ya, akhir-akhir ini memang orang agak kurang peduli dengan politik, terutama anak-anak muda. Iya. Karena yang mereka lihat, mereka dengar, mereka tonton, banyak yang negatifnya. Iya, Padahal, korupsi di mana-mana. iya, itu ada yang banyak menebar janji, kemudian janjinya tak ditepati dan lain sebagainya. Cara berpolitiknya. Jadi perlu ini kita luruskan. Politik ini kan sarana, ya kan? Kalau sarana ini kalau kita bawa ke benda, dia mirip seperti pisau. Pisau. Nah, pisau ini posisinya kan netral awalnya. Ya. Kecuali setelah digunakan oleh user yang menggunakannya. Baik, Tat. Nah, kalau yang positif ya pisau digunakan sesuai peruntukannya untuk ngupas bawang, ya kan? Ya. Untuk buka Potong buah. ya kan? Untuk pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan. Tapi oleh pengguna pisau ini juga bisa dibuat untuk yang negatif. Ya kan? Sengaja dibawa untuk mencederai orang, melukai orang, bahkan menghilangkan nyawa orang. Politik mirip-mirip seperti itu. Dia sarana untuk mencapai tujuan, yakni kepemimpinan, kekuasaan, mengatur organisasi, mulai dari yang kecil tadi sampai yang besar, negara, bahkan antar negara, karena kita juga ada persatuan bangsa-bangsa. Ya kan, untuk mencapai tujuan ke sana tentu harus ada proses langkah yang harus dilewati. Ada caranya, ada stepnya. Nah, tergantung orangnya juga menggunakan politik sebagai sarana ini, mau pakai cara yang positif atau yang negatif. Nah, selama ini yang nampak oleh kita yang kasat mata ini banyak negatifnya. Mungkin ada yang disebut dengan money politik, ya kan? Atau cara untuk meraup suara dengan menghalalkan segala cara, ya kan? Kemudian yang lebih ekstrim lagi menganggap bahwa politik ini urusan dunia, tidak ada hubungannya dengan akhirat. Ini politik, ini agama, punya kamar masing-masing, sehingga tidak ada rambu-rambu, tidak ada norma-norma ketika berpolitik. Itu pertama penyebabnya. Yang kedua, menurut saya penyebabnya apa? Ada orang-orang yang punya integritas, baik dia, paham dia tentang agama, tahu dia mana halal haram, tahu dia mana yang hak, mana yang batil, tapi tak peduli dengan politik. Karena menganggap politik ini jahat. Nah, seperti yang tadi itu loh, politik membunuhmu. Ya kan?
Sehingga orang-orang baik nih banyak diam, seakan-akan netral, seakan-akan abstain, tapi justru merugikan. Harus ikut aktif, Ustaz, ya? Aktif. Kenapa? Contoh tadi seperti undang-undang zakat. Undang-undang zakat itu tak mungkin lahir, ya, tak mungkin lahir kalau di legislatif itu banyak orang yang tak tahu tentang zakat dan tak peduli tentang zakat. Apalagi misalnya undang-undang yang belum ada untuk perlindungan terhadap kita umat Islam. Misalnya contoh, ini kan lagi marak judol nih, judi online misalnya. Nah, pastinya kan dalam Islam dan mungkin bukan hanya Islam saja, agama apapun yang diakui Indonesia itu tak ada yang melegalkan judi online. Judi ya secara umum. Online ini kan caranya. Nah, semestinya anggota dewan legislatif itu kalau memang sama-sama sepakat bahwa ini adalah merusak, maka bisa bersama-sama dia membuat perumusan undang-undang supaya ini bisa dicegah untuk menyelamatkan generasi muda. Dan di sini nampak tak bisa ustadz misalnya di mimbar wirid pengajian, di mimbar khutbah Jumat berapi-api menyampaikan ayat bahwa tak boleh berjudi, tak boleh makan haram, riba tak boleh, berzina tak boleh, mencuri tak boleh, ya kan? Tapi yang duduk di dewan tak ada yang paham tentang ini. Tak ada guna, habis air ludah kita untuk berceramah, ya, sampai mau keluar biji mata. Tapi tak akan berlaku dia. Tetap dia harus masuk ke sistem. Nah, sistemnya apa? Itulah yang disebut dengan proses politik, supaya kita bisa duduk di kekuasaan, kepemimpinan, apakah eksekutif, legislatif, karena peluang untuk merubah undang-undang, mengamandemen undang-undang, membuat undang-undang, mesti ke sana. Begitu. Oke, Ustaz. Politik nggak asik, Ustaz. Politik taklah asik. Banyak janji-janji politik yang pastinya tak ditepati, Ustaz. Sementara kan janji itu adalah utang kan, Ustaz, yang harus ditepati. Sekarang fenomenanya kayak lagu, Ustaz. Kamu janji-janjimu, janji busuk. Ah, gimana itu, Ustaz? Ada tuh. Gak asik, Ustaz. Jadi begini, secara umum kan janji itu memang harus ditepati. Iya, Ustaz. Kalau janji politik ini kan bahan-bahan ketika mereka kampanye sebelum terpilih. Bagaimana supaya orang mau memilih dia. Iya, Ustaz. Dia buatlah nanti kalau saya terpilih akan buat ini, akan bangun ini, akan beri bantuan A, B, C, D. Ya kan? Nah, mestinya ketika janji itu dibuat juga harus realistis dan bisa diterima oleh akal, logis lah gitu. Maksudnya apa? Dia tentu harus tengok juga kemampuan, misalnya dia mau jadi kepala daerah lah misalnya kan, Pak Bupati, wali kota atau gubernur di satu tempat. Tentu dia harus punya data dulu. Nah, yang paling penting data itu apa? Anggaran. Jangan nanti janji dia melebihi anggaran yang ada. Ya kan gitu. Nggak ada duitnya. Iya, karena kan dia janji itu kan bukan pakai duit dia. Iya. Kalau saya misalnya, saya nanti kalau terpilih jadi ini, duit pribadi saya nanti yang akan menyumbang ke sini misalnya. Itu duit pribadi terukur oleh saya. Saya tahu saya punya duit atau tidak. Dan duit itu dalam kuasa saya semuanya. Bisa. Sementara kalau ini yang dia janjikan bukan uang pribadi, tapi APBD. Ya kan gitu kan? Iya. Nah, itu kan ada datanya. Kemudian setelah dapat datanya harus tahu ini APBD penggunaannya untuk apa saja. Di situ kan nanti ada gaji pegawai, belanja untuk OPD, dinas, pemerintahan segala macam. Jangan semuanya dibuat program beasiswa. Nah, kalau janji tadi itu logis ini maksudnya bisa dilaksanakan dengan anggaran yang ada, maka insya Allah ketika terpilih tak akan ada janji yang tak bisa ditunaikan. Nah, kebanyakan yang tak tertunai itu karena apa? Tak sinkron antara janji menggebu-gebu, mau nanti buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Data tak ada.
atau dapat data, tak tahu dia rupanya 50% habis untuk belanja pegawai. Karena tak mungkin tak dibayar gaji pegawai, ini macam mana nanti melayani masyarakat. Nah, kalau memang dia sengaja sanggup nih janjinya 10 sesuai dengan anggaran yang ada, sudah dipikirkan ya, sudah dirumuskan ya secara masak. Begitu dia duduk, sengaja dilalaikannya. Ya itulah yang orang ingkar janji itu. Tapi kalau dia laksanakan, tapi tak selesai, ada penjelasan. Seharusnya dalam 5 tahun ini program ini selesai. Cuman karena tiba-tiba ada anggaran ini digunakan untuk ABC yang darurat, yang tak terprediksi sebelumnya, sehingga tak selesai. Ada penjelasan-penjelasan, itu tak termasuk ingkar janji. Oke, Ustaz. Iya. Nah, kita ini kan orang cerdas, bisa lah kita menilai Iya. mana yang janjinya tak tunai, mana yang tunai. Wah, memuaskan jawaban Ustaz. Politik itu nggak asik, Ustaz. Wah, berbeda pandangan politik, berbeda pilihan paslon, malah membuat ricuh, Ustaz. Di rumah pun beda sama abang, berantem. Di sosmed, ya, ricuh lagi, Ustaz. Nggak asik, Ustaz. Gimana pandangan Ustaz terkait itu, Ustaz? Nggak ada asiknya kayaknya politik nih, Ustaz. Dulu saya di grup alumni ya, 5 tahun yang lalu, itu kan pilpres waktu itu memang kan terbelah dua, karena kan calon cuma 2 kan. Iya. Di grup itu ya begitu, yang ini nge-share jagoannya, nanti ini dibantah sama ini bantah, mana yang tak tahan keluar grup. Baper tuh, Ustaz. Baper ya, Baper. Ada yang tak keluar grup, tapi dia ngotot, sudah emosi, akhirnya admin mengambil kebijakan dikeluarkan. Kick. Di kick. Tak juga, langsung di admin kunci. Tak bisa lagi ngeser-ngeser kan? Ya, ada wasit dia berarti. Iya, ngeser. Setelah selesai pilpres, ya sebentar saja ada proses pencalonan, sosialisasi, kampanye. Habis pemilihan, admin masukkan lagi, itu yang keluar masukkan, yang dikeluarkan masukkan lagi. Menjalin Selesai. ukhuwah lagi itu dia. Sebentar. Seperti orang main bola. Ya kan? 40 menit 1 babak, 2 babak. Ya kan? Sekitar hampir 1,5 jam. Iya. Ya kan? 90 menit. Iya. Itu kita jangankan berkawan, adik-beradik beda tim, itu kaki kena juga. Ya kan? Kalau emosi naik, apalagi pas kalah kan, macam malam tadi kan, 0-4 kan. Oh itu tak peduli kita. Tapi selesai pertandingan 90 menit, berpelukan, tukar kaos, ya kan, jersey biasa. Ya kan? Lumrah itu. Iya. Jadi memang harus dijaga. Kalau sekarang nih kan dengan teknologi media sosial nih, orang tak bercakap, jarinya yang main, ya kan? Iya. Macam-macam. Tapi itulah seninya. Kalau tak panas, kalau tak asik. Nggak asik pula ya. Katanya politik asik kan? Iya. Kalau tak begitu tak asik. Iya, jadi asik ya. Kalau tak hiruk pikuk, podcast ini tak ada. Jadi asik deh. Ya, tapi kan kadang di luar batas tak sampai ucap kata-kata yang tak senonoh gitu, Ustaz. Berkata-kata kasar, kotor gitu. Nah, mungkin perlu gimana tuh, Ustaz? Perlu dinasihati nggak tuh, Ustaz? Ya, kalau yang berkata-kata kotor ini kan karena memang tak ada lagi bahan yang mau disampaikan. Habis ya. Orang kalau udah terpojok, ya memang seperti itu, ya kan? Berarti harus narasi-narasi itu dibangun yang bagus loh. Ini kan proses pendewasaan ini, ya kan? Proses pendewasaan kita berpolitik. Nah, orang yang menonton ambil sisi baiknya. Oh, ternyata politik seperti ini. Anak-anak milenial yang baru mau nyoblos nih sekarang, ya kan? Jangan lihat sisi positifnya, jangan lihat gontok-gontokannya, tapi lihatlah pendidikan politik, bahwa politik itu perlu. Saking perlunya orang mau gontok-gontokan untuk itu. Kalau ini tak perlu kita seperti ini. Zikir aja lah kita di masjid. Iya. Ya kan? Iya. Banyak. Saking pentingnya. Orang mau bertegang murat leher, bertinju aja yang tidak. Ini karena online kan. Kalau macam gini offline, beda pilihan kita mungkin ini bisa melayang. Iya. Itulah saking perlu ini. Saking pentingnya. Dan semua ada kepentingan. Iya.
Kalau tak ada kepentingan, mana mungkin kita buat status macam-macam, bela paslon kita, dihajar orang kita balik mengajar lagi. Ada kepentingan. Cuman kepentingannya pribadi atau untuk umat. Itu aja beda. Yang tahu siapa? Dia sendiri. Berarti harus mengedepankan maslahatan umat ya, Ustaz. Iyalah, bagaimana kita mau negara ini bagus kalau pemimpinnya tak bagus? Nah, kalau kita mendukung tentu kita bilang itulah yang paling bagus. Kalau kita main bola coba, ya kan? Di samping kita mengedepankan kemampuan tim kita juga harus tahu kelemahan lawan. Oh, ini kiper lawan ini dapat informasi kebetulan ada yang setim dengan dia, sudah kita transfer ke klub kita, ya kan? Itu kipernya rabun. Oh, kalau gitu kita buat pertandingannya malam. Iya. Kan menyebut fisik itu. Iya. Kalau gitu kita buat pertandingannya malam supaya bola tak nampak sama dia. Itu bagian dari strategi untuk menang. Jadi bukan hanya kelebihan dari paslon yang kita dukung, kelemahan paslon lawan juga kita cari. Yang penting itu kan tak boleh menyerang fisik, menyebut keluarganya, itu ada batasnya lah ya. Maksudnya apa? Track record orang. Dia mau jadi ini, sebelum ini pernah jadi apa dia? Oh, pernah jadi ini, seperti apa dia dulu waktu di situ? Gitu. Apa kita ulik-ulik? Iya. Ya kan? Cocok nggak? Iya, namanya mau menang. Ya kan? Kalau sekarang kan tidak kan, sampai dapur orang pun disebut-sebut. Nggak fair lagi ya, Ustaz ya. Iya. Makanya orang banyak benci. Nah, ini kita mau melalui podcast ini, ya kan, supaya bisa memberi pencerahan, edukasi. Nah, kalau bisa ini memang berjilid-jilid ini. Oke, boleh Ustaz. Kami undang Ustaz dengan sepenuh hati kan Ustaz. Nah, Ustaz, ada juga nih Ustaz, politik itu nggak asik Ustaz. Siapa yang mau berjuang di ranah politik, siapapun yang mau berjuang di ranah politik, harus banyak PT, Ustaz. Harus banyak duitnya. Apa benar seperti itu, Ustaz? Politik ini tak bisa dipungkiri harus ada biaya. Ya kan? Kemana kita mau cetak spanduk? Di Jalan Sudirman itu baliho itu berapa sewanya itu kan? Kecuali kita yang punya. Itu pun pakai biaya juga mencetaknya kan? Buat kartu nama, buat kalender. Belum lagi nanti tim itu kita buat kalender, tak mungkin kita yang ngantar ke rumah-rumah orang. Mesti ada tim kita relawan. Tak mungkin pakai air ludah aja. Mesti ada dikasih uang transportnya, uang minyaknya, uang makannya kan. Tetap politik itu ada biaya. Tapi apakah mesti mahal? Ya relatif. Karena modal orang untuk maju itu kan pertama popularitas. Dikenal atau tidak. Ya kan? Kalau dia sudah dikenal orang, misalnya saya maju nih, ya kan? Nanti diuji di daerah tempat tinggal saya itu mayoritas 95% orang kenal dengan saya. Berarti popularitas saya tinggi. Ada modal itu. Kenapa kalau kita tak dikenal orang, tak mungkin orang milih kita. Ya kan? Kenal di mana rumah itu, kenal betul dia wajah. Karena nanti yang dicoblos itu kan gambar sama nama. Setelah popularitas, nanti ada namanya elektabilitas, tingkat keterpilihan kita. Boleh jadi popularitas kita tinggi, tapi elektabilitas kita rendah. Orang kenal dengan kita, tapi dia tak mau milih kita. Bisa gitu ya? Nah, bisa jadi dia udah pilihan yang lain. Mungkin abangnya maju, ya kan, temannya maju, kan seperti itu kan? Atau sudah dapat baju. Bisa juga itu. Kita tak bisa ngasih baju. Kita minal fuqara wal masakin kan, orang fakir dan orang miskin ini. Kan cerita biaya tadi kan? Iya, Ustaz. Berarti perlu biaya. Nah, itu. Jadi cuman nggak jadi money politik, Ustaz. Nah, yang mau jalan pintas itulah akhirnya tuh. Popularitas tak ada. Kalau popularitas tak ada, otomatis elektabilitas rendah. Macam mana saya terpilih main? Salam-salam deh, ya kan? Akhirnya apa? Orang yang punya popularitas dan elektabilitas tinggi bisa kalah. Ini pemilu kemarin nih, yang pileg 2024 ini yang baru selesai. Banyak petahana yang berguguran. Kalau petahana ini kan sudah 5 tahun dia. Balihonya di mana-mana,
sudah setiap reses dia turun ke daerah pemilihannya, konstituennya rutin dibantu, ya kan? Dia udah merasa aman saja. Oh, pasti orang memilih saya. Rupanya tak terpilih. Gara-gara apa? Ada orang yang tak populer, tak terkenal, tapi duitnya banyak. Wah. Mana? Ya ada buktinya. Nanti bisa dicek tuh. Berapa petahana yang tak duduk pemilu 2024 kemarin. Tapi itu memang money politik tuh diharapkan, sangat diharapkan sama masyarakat. Sebetulnya kalau tak ada yang menerima, diberi pun tak ada guna. Sekarang ini kan penerimanya nih, masalahnya nih kan. Dia dengar khutbah Jumat, dengar pengajian, sholat 5 waktu berjamaah ke masjid. Dengar tuh pengajian Ustaz, ya kan? Penyogok dengan yang lima sobok finnar masuk neraka. Takut orang dengan neraka loh. Yang menerima itulah orangnya itu. Yang ke masjid, yang mendengar ceramah, ya kan? Tak peduli dia. Yang penting dapat sekarang. Satu kepala sekian, kali 5 orang, dapat sekian. Habis itu 5 tahunin jalan nak berlubang, ini tak dibangun, lantaklah situ. Yang penting aku dapat. Iya. Pragmatis. Iya. Kawan-kawan udah dapat deh ini. Udah kan? Belum dapat nih kan? Masih malam, dia serangan itu fajar. Tapi haram ya Ustaz ya? Nggak boleh tuh ya Ustaz? Iya. Padahal itu yang diharap-harapkan. Kalau dikit haram. Oh iya. Kalau dikit haram, banyak harum gitu. Oke Ustaz, kita masuk ke segmen yang berbeda nih Ustaz. Nah, tadi politik tuh nggak asik. Tadi Ustadz udah coba jawab tuh, ternyata ya ada secerca harapan, banyak harapan bahwa ranah politik ini ya banyak harumnya sebenarnya Ustadz. Nah, kita masuk ke segmen yang berbeda. Apakah boleh politik itu digabung dengan agama Ustadz? Ya, kan ini hal perkara duniawi. Nah, udahlah ukhrawi harus kita pikirin gitu Ustadz. Nah, gimana Ustadz? Tadi di awal saya bicara tentang hubungan zakat dengan politik. Zakat itu kan rukun Islam. Baik. Ya kan? Ya. Ketika ada orang yang tak mau bayar zakat, apa yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Diperangi. Ketika itu beliau kan bukan sebagai pribadi, sebagai pemimpin ketika itu. Bahwa zakat ini kewajiban. Karena perintahnya khusus ambillah. Bagaimana mungkin mau dipisahkan antara politik ini dengan agama? Saya anggota IKMI, ini cuma saya buka jadwal khutbah Jumat di IKMI. Saya anggota IKMI. IKMI itu kan lembaga keagamaan itu. Iya. Kita lihat. Bahas politik juga, Cak. Ya nih saya bacakan ya. Jumat lalu tanggal 8 November. Judul khutbahnya peran ulama dan umarok dalam membangun negeri. Jumat kemarin 15 November, ulama dan politik dalam Islam. Jumat depan 22 November, berapa hari menjelang pencoblosan ya. Judulnya pedoman memilih pemimpin. Jumat berikutnya 29 November, 2 hari setelah pencoblosan. Dia tak bahas lagi politik, karena udah selesai kan? Menjaga kerukunan dalam masyarakat. Karena orang udah kelai-kelai kan? Ini resmi dari lembaga, ini tidak terafiliasi ke partai manapun, ke paslon manapun, tapi kok bahas politik. Inilah cara organisasi keislaman, ya kan? Memberikan pencerahan kepada umat bahwa politik ini bagian daripada agama. Kalau enggak, tak mungkin ada jurusannya jenayah siasah. Iya. Bahkan dalam fikih ada namanya fikih siasah. Ada. Cuman kita nih karena yang negatifnya banyak sehingga yang sedikit positif itu tak kelihatan. Padahal masih banyak kok yang punya integritas, ya kan? Dia punya popularitas, elektabilitasnya tinggi, tidak pakai duit. Banyak juga yang bodoh, cuman persentasenya kecil. Kenapa? Yang seperti ini anggaplah ada 10, yang mau maju ini cuma 1. Harusnya 10-10-nya maju.
Iya. Sama-sama dia di sana merubah Merubah. yang ada di situ tuh, di dalam sistem itu dirubah. Kalau tak ramai mana bisa merubah? Kalau kita tak mau milih, ya kan? Iya. Memang memilih itu tak kewajiban. Tak kewajiban. Bukan, kan hak pilih. Hak pilih dan hak untuk dipilih. Kalau hak tak boleh dipaksa. Makanya orang tak milih kan tak boleh dipaksa. Itu hak kita, mau kita pakai ataupun tidak. Ada orang memilih, berarti dia menjalankan haknya. Dia tak memilih, itu juga hak dia. Cuman ada konsekuensi dong. Iya. Orang yang tak milih. Biasanya suka ribut kalau nanti udah terpilih pemimpin siapa? Yang tak milih itu dia suka ribut. Nah, dulu dia tak milih, tiba-tiba, ini jalan berlubang, apa kau dulu tak milih? Kalau kau milih, tak menang yang ini nih. Kan saya cuma satu suara. Iya, satu suara. Tapi orang macam kau ini ada 1000. Pemikiran. Harusnya menang yang bagus. Gara-gara kau tak milih, menang ini, yang Fir'aun ini. Kan hitung-hitungnya begitu kan. Nah, kenapa dibuat judul khutbah Jumat? Tujuannya apa? Kalau wirid-wirid biasa itu pilihan orang mau datang mau tidak. Kalau khutbah Jumat kan tak bisa orang tak datang karena laki-laki Muslim balik berakal wajib sholat Jumat. Di situlah enak menghantamnya kan gitu kan. Dan tak bisa dibantah. Karena kalau dibantah batal sholatnya. Jumatnya batal kan. Itu cerdas nih orang yang nyusun judul ini cerdas. Ini pelajaran ini. Itulah tugas kita untuk mengedukasi masyarakat. Lambat laun insya Allah nanti akan dewasa pada masa. Dengan banyaknya pilihan paslon ini, Ustaz, kita pastinya membandingkan, Ustaz. Membandingkan paslon A, paslon B, gitu. Dalam masa kita menggali, kayaknya nggak ada yang cocok, Ustaz. Nggak ada yang cocok untuk kita pilih. Gitu. Boleh nggak golput dalam konteks agama, Ustaz? Kalau dalam nasnya betul memang tak ada terkait ini kalau golput haram begini-begini. Cuman kan ada juga fatwa ulama kita yang mengharamkan golput. Ini kan tujuannya supaya orang memilih. Kenapa ada ulama yang mengharamkan ini? Disitulah letak dakwah dia, ya kan? Dengan cara mengeluarkan fatwa. Walaupun tak semua fatwa ulama ini diikuti orang. Karena ini kan tak bisa dipaksakan juga. Fatwa. Ini kan karena dia hak memilih, bukan kewajiban memilih. Tak ada sanksi kan kalau orang tak milih kan? Iya. Ada sanksi. Nah, kenapa dikatakan haram? Karena ada maslahat yang lebih besar yang mau diambil ketimbang kita tidak memilih. Seperti yang saya contohkan tadi. Iya. Kita punya teman dia tak peduli apatis dengan politik nih gini-gini aja kita bawa macam-macam. Rupanya yang kawan kita tuh yang kita tahu cuma itu. Sebetulnya kan yang seperti dia banyak. Bayangkan kalau semuanya tak memilih. Ada 2 calon yang kita timbang-timbang walaupun tak ada yang sempurna kan. Ini agak lebih baik dibanding yang ini. Kalau ini kita pilih maslahatnya lebih ada. Ya kan? Anggaplah kalau ini kita pilih lubang yang 10 itu bisa ditutup 7. Ya kan? Kalau ini kita pilih cuma 3 yang bisa dia tutup. Kan bisa kita timbang-timbang kan? Terus gara-gara itu, tak ada yang bisa nutup 10 lubangnya. Maunya yang sempurna. Akhirnya, udah salah milih. Akhirnya, karena kita tak milih, naiklah yang ini. Harusnya kan maslahat yang lebih besar, yang mana? Yang 7 tadi. Begitu. Ya anak-anak muda ini, setelah podcast ini harus paham ini. Ini kan hostnya muda, ya kan? Kalau ini pernah muda. Harus disampaikan. Baik, Ustaz. Nah, berpolitik yang baik dan ideal itu seperti apa sih, Ustaz? Ya, makanya antara politik tak bisa dipisahkan dengan agama. Karena dalam agama ada norma-norma, ada rambu-rambu, ada aturan. Kita yang beragama ini kan ada syariat yang diturunkan melalui Rasulullah SAW. Itulah yang kita pegang. Ada yang boleh, ada yang tidak, ya kan? Ada yang halal, ada yang haram. Dalam setiap aktivitas kita, bukan hanya dalam hal politik, ya kan?
dalam kita bermuamalah ada rambu-rambunya, mana yang boleh, mana yang tidak, kan gitu kan. Dalam kita berkeluarga ada rambu-rambunya, ada aturannya. Termasuk dalam politik ini yang lebih besar karena menyangkut negara. Ya kan? Kita tak akan bisa leluasa melaksanakan ibadah kalau misal negara tidak mendukung. Kalau misalnya penguasa, pemimpin yang ada itu sekuler. Seperti zaman dahulu Fir'aun kan, yang tak mengakui Tuhan, dialah Tuhan. Bayangkan kalau kita hari ini dapat seperti itu, kan kacau. Nah maka politik ini lebih daripada itu, karena ini untuk kemaslahatan bersama. Kalau sholat itu kan pribadi, puasa pribadi, haji, umroh itu pribadi. Sedang itu saja kita butuh keamanan kan. Keamanan ini siapa yang ciptakan? Negara. Negara itu siapa? Pemimpin. Apalagi urusan politik untuk kemaslahatan orang banyak. Tentulah ini harus diatur kan. Nah, maka ada tata caranya, ada akhlak dalam kita berkampanye, ya kan? Ada akhlak dalam kita berdebat misalnya kan, dalam kita mengkampanyekan. Kalau misalnya kebetulan kita adalah pendukung paslon tertentu, bagaimana cara mengkampanyekan dan lain sebagainya. Ada ilmu-ilmunya itu. Karena setiap segala sesuatu itu kan pasti ada ilmu. Jadi kalau mau ada etika di dalam berpolitik, ya kita mesti membawanya ke dalam ranah agama. Ya silakan bagi yang tak seakidah dengan kita dengan agama mereka, karena pastilah mengajarkan hal-hal yang baik. Oke, baik Ustaz. Terakhir nih Ustaz. Oh ada akhirnya ya? Ada akhir juga. Saya semangat ini. Ada akhirnya juga. Boleh minum dulu ya Ustaz. Pertanyaan penutup mungkin Ustaz. Bagaimana cara meningkatkan minat anak muda terhadap politik ini Ustaz? Podcast ini harus diperbanyak temanya tentang politik. Gitu. Dari berbagai macam background narasumber. Ya kan? Kalau saya tadi karena saya bergelut di dunia zakat, maka kita kaitkan antara bahwa zakat dengan politik itu saling berkaitan, saling mendukung, saling membutuhkan. Nah, mungkin nanti ada yang dari pegiat ekonomi misalnya, tapi dia bercerita tentang kaitan ekonomi dengan politik. Ya, macam mana melindungi harga. Itu kan yang tak bisa PRT itu. Tak bisa lurah itu. Mesti kepala negara menstabilkan harga. Kalau tidak akan terjadi orang yang punya duit dia akan menaikkan harga ditimbunnya. Itu harus ada aturannya. Rasulullah kan juga bukannya sebagai nabi, juga sebagai pemimpin bagaimana mengatur stabilitas harga pangan dan lain sebagainya. Nanti mungkin next berbicara kita undang orang yang paham tentang tambang misalnya kan. Atau apa kan? Ini di YTWU kan ada pendiri ini yang bekerja di migas kan, mau undang dia di sini, tapi kaitkan dengan politik dan agama. Ya kan ada diatur oleh agama tuh, setiap yang keluar dari perut bumi seperti apa pengelolaannya, ini segala macam. Jadi semua tema berhubungan dengan politik. Kenapa? Tanpa politik dalam hal ini kekuasaan kepemimpinan sebuah negara, maka ini tak akan bisa berjalan dengan lancar. Siapa yang mau ngatur? Hidup ini kan harus diatur. Coba bayangkan kalau kita tak punya negara. Tak ada negara Indonesia ini. Terus tak ada presidennya, tak ada menteri, tak ada kepala daerah. Kita hidup sendiri aja. Oh itu rimba. Ya kan siapa yang kuat? Oh siapa yang kuat dia yang mendapat. Maka harus ada yang mengatur. Nah, jadi ini perlu diperbanyak, disebarluaskan, ya kan? Bila perlu kita offline, ya kan? Datang kita ke sekolah, yang anak-anak yang baru 17 tahun, baru akan memilih, kita datang ke sana, kita ajarkan bahwa politik itu begini. Oh ada yang jelek jangan diikuti. Iya. Seperti itu. Oh mantap, diskusi yang hangat dan mantap Ustaz. Mungkin ada pesan-pesan Ustaz untuk menutup sesi podcast kita pada hari ini, apalagi kita udah mau udah mau melaksanakan pemilihan kepala daerah di 27 November tahun 2024. Nantinya mungkin ada pesan-pesan Ustaz. Baik, politik itu akan diisi oleh orang jahat
ketika orang yang baik-baik itu diam. Tuh, cakep. Agak delay ya. Agak delay dia. Pikir ada lanjutannya tadi saat. Ada lanjutan kita nunggu kan. Itu untuk bahan part 2-nya nanti. Part 2. Ya, Oke, nanti kan video kami selanjutnya guys, gitu ya. Oke, sudah Stad, terima kasih Stad kehadirannya di podcast kami. Semoga Ustadz sehat dan berkah selalu buat Ustadz ya Stad. Mungkin Bapak Ibu Sobat U-Podcast dimanapun Anda berada, sekian video kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Juga nyalakan tombol loncengnya untuk menerima notifikasi video-video terbaru dari kami. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tat.